Dan jika kita lihat dari kurun waktu yang ada antara Nabi Adam dengan manusia purba, itu sudah jelas bahwa manusia purba lah yang lebih dulu ada dibanding Nabi Adam gitu. Manusia purba, bukti peradabannya ada gitu. Terus fosil-fosilnya pun bisa ditemukan, bisa diteliti, waktunya kapan, hidup di zaman apa, itu bisa dipelajari. Sedangkan Nabi Adam, itu bukti peradabannya nggak ada. Jadi menurut gua, jangan meributkan bahwa manusia purba dan Nabi Adam, itu salah satunya benar dan salah satunya adalah salah gitu. Karena dasar keilmuannya pun berbeda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajir Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajir Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Baik teman-teman, pernahkah kalian berpikir atau bertanya-tanya tentang lebih dulu mana, ayam atau telur gitu? Nah, pertanyaan seperti ini itu sudah menjadi pertanyaan klasik dari zaman ke zaman gitu ya. Namun di video kali ini kita tidak akan sekedar membahas lebih dulu mana, ayam atau telur. Karena di video kali ini kita akan membahas yang lebih berat, yaitu tentang lebih dulu siapa, manusia purba atau Nabi Adam alaihissalam. Selengkapnya di sini aja. Sebelum memulainya lebih jauh, alangkah baiknya gue kasih disclaimer dulu nih. Video ini tidak bertujuan untuk meragukan eksistensi dari Nabi Adam maupun manusia purba gitu ya. Karena menurut gua keduanya itu mempunyai dasar yang kuat dan mempunyai keilmuannya masing-masing gitu ya, dan itu kita wajib untuk menghargai dan menghormatinya gitu ya. Di sini gue selalu terbuka pada kemungkinan yang ada, karena untuk mencapai sebuah kebenaran itu tidak hanya cukup dari satu sudut pandang aja gitu ya. Karena pertanyaan tentang lebih dulu mana antara manusia purba dan Nabi Adam itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar untuk dipertanyakan. Kalau kata Habib Djafar, tidak ada pertanyaan yang salah gitu ya. Karena pertanyaan itu kan muncul dari ketidaktahuan. Karena kita tidak tahu, kita harus mencari tahunya gitu ya. Karena kemajuan sebuah peradaban pun itu dimulai dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Manusia purba itu adalah manusia yang hidup di masa prasejarah atau belum dikenalnya sebuah tulisan gitu ya. Manusia purba juga sering disebut sebagai manusia fosil karena keberadaannya itu ditemukan oleh peneliti sudah menjadi bebatuan atau menjadi sebuah fosil. Sedangkan Nabi Adam itu dalam paham Abrahamik, beliau adalah orang atau nabi pertama yang diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi gitu ya. Dan dalam Al-Quran, Nabi Adam itu dijelaskan bahwa dia itu diciptakan dari saripati tanah. Gitu. Manusia purba diyakini hidup pada masa Neozoikum gitu ya, atau sekitar 2,5 sampai 3 juta tahun yang lalu. Nah, karena pada masa ini keadaan bumi itu sudah mulai membaik, karena lapisan es di muka bumi itu sudah mulai mencair gitu ya. Dan masa Neozoikum itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode zaman tersier dan periode zaman kuarter gitu. Dan menurut penelitian, zaman kuarter itu merupakan zaman terpenting bagi peradaban umat manusia. Karena di zaman ini itu diyakini manusia purba sudah mulai menghuni muka bumi gitu ya. Nah, sedangkan Nabi Adam, menurut ahli arkeolog dari Universitas Indonesia, Ali Akbar itu mengatakan bahwa Nabi Adam menghuni bumi pada akhir zaman Mesolitikum dan awal Neolitikum gitu ya, atau sekitar 35.000 tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan tim ilmuwan dari Inggris itu mengklaim bahwa sosok yang mereka anggap sebagai sosok Nabi Adam ini itu hidup sekitar 200 tahun yang laluan gitu ya. Sedangkan menurut pendapat dari Ibnu Katsir dan Imam Asyuyuti itu dalam Qasas Al-Anbiya dan Badai Azur itu mengatakan bahwa Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi sekitar 5.872 sebelum Masehi atau sekitar 8.000 tahun yang lalu gitu. Bukti keberadaan atau peradaban manusia purba itu salah satunya yaitu ditemukannya kebudayaan Pacitan, ditemukan oleh von Koningswald gitu ya pada tahun 1935. Yaitu peralatan-peralatan yang ditemukannya pun ada kapak genggam dan alat-alat serpih gitu ya. Lalu ditemukan juga sebuah kebudayaan Ngandong, ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur gitu ya. Peralatannya yang ditemukan itu peralatan-peralatan dari tanduk rusa dan hewan-hewan yang lain gitu. Nah, temuan yang lain juga itu terdapat cap tangan atau lukisan-lukisan di dalam gua. Tepatnya berada di
Sulawesi gitu ya. Nah, untuk di daerah saya sendiri di Pandeglang itu ada yang namanya situs Batu Ranjang dan situs Batu Bergores, atau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Batu Tumbung gitu. Lalu ada juga situs Gunung Padang yang berada di Cianjur. Nah, sedangkan bukti peradaban Nabi Adam itu hanya sedikit sekali dan bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Nah, satu-satunya peninggalan Nabi Adam yang diyakini oleh beberapa orang itu hanyalah Ka'bah gitu ya. Nah, ini mengacu pada saat Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggikan pondasi Ka'bah gitu ya. Nah, secara tidak langsung ini membuktikan bahwa pondasi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim itu ada. Dan jika kita lihat dari kurun waktu yang ada antara Nabi Adam dengan manusia purba, itu sudah jelas bahwa manusia purba lah yang lebih dulu ada dibanding Nabi Adam gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu terkadang orang-orang yang pro terhadap Nabi Adam mengklaim bahwa manusia purba itu tidak pernah ada, dan begitu pun sebaliknya. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, seperti yang saya katakan di awal video tadi, keduanya antara manusia purba dengan Nabi Adam itu punya dasar yang sama kuatnya gitu. Manusia purba bukti peradabannya ada gitu. Terus fosil-fosilnya pun bisa ditemukan, bisa diteliti, waktunya kapan, hidup di zaman apa, itu bisa dipelajari. Sedangkan Nabi Adam itu bukti peradabannya nggak ada, tapi Nabi Adam itu diperkuat karena diceritakan di dalam kitab suci, yang mana itu harus kita yakini dan kita percaya, karena ini menyangkut keimanan dan keyakinan gitu. Jadi menurut gua jangan meributkan bahwa manusia purba dan Nabi Adam itu salah satunya benar dan salah satunya adalah salah gitu. Karena dasar keilmuannya pun berbeda gitu. Manusia purba itu ada di ranah saintis, sedangkan Nabi Adam itu ada di ranah teologis gitu. Pendekatannya pun akan berbeda gitu. Saintis itu mengedepankan empirisme, logika, penelitian dan lain sebagainya untuk mencapai sebuah kebenaran. Sedangkan teologis itu mengedepankan inti moral dan pelajaran dari sebuah kisah atau cerita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi tidak bisa kita memahami saintis dengan pendekatan teologis atau memahami teologis dengan pendekatan saintis gitu. Itu tidak bisa gitu. Nah, jadi yang bermasalah di sini bukan manusia purba dan Nabi Adamnya, melainkan kitalah yang salah merespon suatu permasalahan gitu. Semoga dapat dipahami. Saya Fajri Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.